Biasa tuh, masih muda, cantik. Berapa puluh tahun lagi sudah bisa dapatin yang kayak begitu. Udah muda, cantik, ya kan, netizen juga suka. Sampai dia berhijab, jadi mualaf, hapusin tato, gitu kan. Anak-anak juga sama. Coba kalau misalnya ibunya itu misalnya tidak secantik Natali misalnya, ibunya bisa kumisan misalnya ya, anak-anak pasti cantik, baik. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kita tahu Natalie Holzer keluar dari rumah Sule dan serta-merta menggugat cerai komedian Sule. Dan seakan-akan ada berkembang isu di benak netizen bahwa selama ini Natalie Holzer tidak tahan dengan perilaku dari anak Sule, yaitu Putri Delina. Namun nampaknya kini Natalie Holzer mulai menyerang balik. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, kita simak saja. Kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Tribun Banten. Mulai menyerang, Natalie Holzer sindir sosok jubir yang mendadak muncul. Lagi pembelaan diri. Konflik rumah tangga Natalie Holzer dan komedian Sule tampaknya semakin memanas. Terbaru, Natalie Holzer melemparkan sindiran kepada sosok juru bicara atau jubir yang kini mendadak muncul. Natalie Holzer merasa hal itu terkesan seperti pembelaan diri. Namun, siapa jubir yang dimaksud? Melalui akun Instagram pribadinya, Natalie Holzer menyindir sosok jubir di tengah proses perceraiannya dengan Sule. Jadi jubir, kemarin kemana aja sebelum ada putusan? Sindir Natalie Holzer seperti dikutip dari Grid ID Sabtu 8 Juli 2022. Ibu tiri Rizky Febian serta Putri Delina itu pun juga menyindir soal pembelaan diri. Kok malah kesannya pembelaan diri sendiri, imbuhnya. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti siapa sosok yang disinggung oleh Natalie Holzer dalam unggahannya itu. Mantan disc jockey itu justru menantang sosok yang ia sebut sebagai jubir untuk bertemu langsung. Datang dong, samperin. Bukan cerita ke orang lain. Supaya apa sih? Tutup Natalie Holzer. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, Natalie Holzer juga sempat kepergok saling sindir dengan anak sambungnya, Putri Delina. Aksi saling sindir itu terjadi ketika Putri Delina menanggapi komentar netizen mengenai aksi minggatnya dari rumah. Paling miris, lihat orang dikit-dikit ada masalah langsung minggat, kata netizen di kolom komentar postingan Putri Delina di Instagram. Putri Delina pun langsung membalas komentar netizen itu. Gak boleh juga kan, kayak gitu, harusnya diselesaikan, balas Putri Delina. Balasan Putri Delina pada netizen itu seolah memancing Natalie Holzer untuk turut berkomentar. Natalie Holzer pun langsung mengomentari balasan Putri Delina. Ibu dari Azam Andriansyah Sutisna itu menyinggung soal anak yang ikut campur urusan orang tua. Iya benar, dan anak gak usah ikut campur karena gak tahu penyebabnya, ya kan? Tulis Natalie Holzer. Kemudian seperti diketahui, Natalie Holzer tampaknya mantap untuk bercerai dengan Sule. Bahkan Natalie Holzer sudah melayangkan gugatan cerai terhadap Sule di Pengadilan Agama Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dan ini nantinya akan sidang di 20 Juli. Kemudian ini adalah komentar netizen. Pokoknya masalahnya ada di Sule. Diki Chandra, jubir keluarga Sule. Pucuk penyelesaian semua di pimpinan. Api itu dipadamkan ketika masih kecil.
Jika sudah membludak terpaksa cari mobil pemadam, udah kayak benang kusut. Diki Chandra numpang eksis. Bunda Nat kalau kayak gitu jadi sedikit nggak respect. Dikira udah sindir-sindirannya, kan bunda sendiri yang bilang nggak bagus umbar-umbar di sosmed. Biarinlah bun, mau jubirnya gimana kayak, yang penting katanya bundanya mau memperbaiki diri. Ya udah, jurus diem tapi satset langsung urus. Udah. Menurutku si Natali juga kurang dewasa. Si anak sambung juga ada kecemburuan. Harusnya berdua duduk dengan tenang. Ayahnya jadi penengah dan psikolog jadi pembimbing supaya bisa menempatkan diri sesuai posisi masing-masing. Sudahlah Mbak E kan sudah gugat cerai, nggak usah banyak omong lagi. Berarti kalau suamimu gagal jangan nyalain orang. Ternyata Natali belum dewasa, harusnya sih nggak perlulah sindir-sindiran gitu. Menurut saya sudahlah, nggak usah sindir menyindir, kan udah masuk gugatan cerainya. Tunggu sidang sambil diam, tunggu ketok palu semua tuntutan beres. Ya udah, move on, nggak perlu bahas-bahas. Press conference podcast sekarang fokus ke depan. Masa lalu pakai sebagai pelajaran. Amin. Diki Chandra ke pasar rumput kalau aja mau eksis. Masih muda, cantik. Berapa puluh tahun lagi sudah bisa dapatin yang kayak begitu. Udah muda, cantik. Ya kan, netizen juga suka. Sampai dia berhijab, jadi mualaf, hapusin tato, gitu kan. Anak-anak juga sama. Coba kalau misalnya ibunya itu misalnya tidak secantik Natali misalnya, ibunya bisa kumisan misalnya ya, anak-anak pasti cantik, baik, anak-anak seneng lah. Coba Sule tiba-tiba milihnya misalnya yang ya gitu lah, kumisan, yang kalau batuk giginya keluar masuk, pasti anak-anak juga kan. Pak malu, ini ya anak-anak dengan bangganya, yes, she's my mom, wah bangga kan, baik ini segala macam. Jadi dari Sule dan keluarga tidak ada ya itu bersama. Bahkan Sule pernah ngomong curhat sampai nangis, dan itu adalah dari sekian banyak waktu saya dengan Sule yang paling menjijikan, curhat sampai nangis, dan itu adalah dari sekian banyak waktu saya dengan Sule yang paling menjijikan itu ya kemarin gitu kan, beberapa hari yang lalu lah, dimana Sule nangis karena nggak pantas gitu nangis. Biasa lihat di ketawa itu, lihat nangis malah saya bukannya sedih malah geli gitu kan. Tapi di hati terenyuh juga. Jadi Sule itu sebenarnya cita-cita ya manusiawi lah ya. Dia punya hayalan yang kadang ya mungkin sebagian suami begitu, saya juga sama sih. Saya suka berpikir kalau sama istri berdua, dan Sule juga ngalamin. Nanti kalau udah gede, anak saya sekarang kan nomor 1 udah nikah, besok nomor 2 nikah punya istri. Kalau udah punya istri, kemungkinan lebih dekat sama keluarga besan kan, diambil sama istrinya. Ini juga sama begitu. Akhirnya kita berdua, gitu kan. Jadi saya bilang ke istri, maafin papa kalau papa salah ya, mama temenin papa ya, tapi insya Allah kalau Allah berkenan kita. Itulah gitu ya. Dan Sule udah nggak bisa lagi, itu bikin dia nangis. Harapannya itu kali, gitu loh. Dia menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu, masalah Lina segala macam, maka dia sangat terpukul dengan kondisi ini. Tapi ada hal yang sulit ceritakan, walaupun disedari ke saya, tapi saya juga tidak berani menceritakan hal-hal tertentu yang antara konflik mereka yang sifatnya terlalu pribadi dan sebetulnya biasa aja, tapi bagi sebagian orang mungkin jadi berat.